Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan pada minggu ini kimia farmasi pada kelas 12, kita akan belajar tentang bab baru. Ya, dua bab sudah kita lalui. Yang pertama adalah termokimia dan kemudian adalah tentang protein. Sebelum kita memasuki bab yang kedua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk bab selanjutnya ini kita akan belajar tentang biokimia. Ya, dan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian bisa mengetahui tentang biokimia, karbohidrat, ya, dan sifat-sifat karbohidrat. Dan kalian juga memahami bagaimanakah cara menguji untuk menemukan karbohidrat pada makanan. Pada modul kita sudah ada di sini ya tentang biokimia, dan nanti akan Bapak share juga di Google Classroom sebagai bahan ajar pada hari ini. Biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa-senyawa organik yang memiliki fungsi biologis atau biomolekul. Biomolekul secara umum terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Dan di sini kita akan belajar tentang karbohidrat. Karbohidrat tentunya kita bisa mengetahuinya dari contohnya dari makanan. Itu ada karbohidrat ya dari nasi, kemudian ada dari ketela, itu juga termasuk. Tapi secara filsafat pengertiannya, karbohidrat itu adalah biomolekul turunan hidrokarbon yang disebut polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton. Sifat-sifatnya adalah yang pertama jumlah atom karbon. Jadi jumlah atomnya ini juga sama, terdiri dari ada gula triosa, tetrosa, pentaosa, sama heksosa. Reaksinya dia menggunakan reaksi hidrolisis. Berdasarkan reaksi hidrolisis, karbohidrat terbagi menjadi ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida, di mana monosakarida tidak bisa dicampurkan dengan air. Yang bisa adalah disakarida, itu direaksikan dengan air akan menghasilkan monosakarida, dan polisakarida campurkan dengan air akan menghasilkan maltosa. Kemudian yang kita kenal yaitu adalah glukosa. Kemudian ada beberapa monomer polimer, yaitu adalah persamaan dari hidrokarbon sendiri ya, dari karbohidrat, yaitu ada monosakarida, yaitu dengan perumusan atau senyawa kimianya C6H12O6. Kemudian disakarida itu adalah kelipatan kedua dari monosakarida, yaitu adalah C12H22 dan O11. Kemudian untuk polisakarida itu adalah lebih banyak ya dari kelipatannya dari monosakarida maupun disakarida. Dan contohnya juga banyak. Kalau yang polisakarida ini ada di amilum, selulosa maupun ada di glikogen. Dari rasa, karbohidrat secara umum memiliki rasa manis dengan fruktosa yang paling manis dan polisakarida yang paling tidak manis. Jadi tingkat kemanisannya itu adalah fruktosa yang paling manis, kemudian glukosa, kemudian galaktosa, sukrosa, maltosa, sama laktosa. Nah, itu dari ketiganya. Dan kelarutan karbohidrat sendiri ya, kalau kita dilarutkan, sudah jelaskan tadi, monosakarida tidak dapat larut dalam air, tapi polisakarida sama disakarida bisa larut dalam air. Kemudian untuk gula pereduksi, berdasarkan kemampuan mereduksi, gula terbagi menjadi dua, ada gula pereduksi sama ada gula bukan pereduksi. Di mana gula pereduksi adalah karbohidrat yang bereaksi positif dengan bereaksi Tollens dan Fehling. Kalau gula bukan pereduksi adalah karbohidrat yang bereaksi negatif dengan bereaksi Tollens dan Fehling. Contohnya adalah sukrosa dan semua polisakarida. Kalau kalian mau mengetahui ya penulisan kimianya seperti apa, ini ada ya di sini, bisa kalian lihat juga. Glukosa, nama lain glukosa, nama lainnya adalah gula darah. Gugus fungsinya adalah aldehida, rasanya manis, fermentasinya dapat difermentasi, dapat menjadi pereduksi,
Pengutuh reaksi juga dapat dan sumbernya ada di buah, sayuran dan madu. Kemudian fruktosa ini juga ada secara penulisannya juga hampir sama. Bisa sampai lihat ya nanti ya, bisa nanti dirangkum di buku juga. Kalau nggak gitu ya kalian bisa memfotokopi atau mengeprint hasilnya ini dari temannya. Dan uji karbohidrat itu ada 3, pakai uji molis, reaksi dengan oksidator, dan uji iodin. Untuk uji molis dilakukan dengan menambahkan alfa naftalin dan H2SO4 pekat. Uji molis bereaksi positif dengan seluruh jenis karbohidrat. Dan reaksi dengan oksidator dilakukan menggunakan reaksi Tollens dan Fehling-Benedict lalu dipanaskan. Kemudian uji iodin ini adalah menggunakan larutan I2 berwarna kecoklatan. Uji iodin bereaksi positif dengan amilum, dan yang paling bisa kita gunakan adalah uji iodin. Kita bisa menggunakan iodin itu didapatkan dari betadin, karena di betadin itu ada senyawa penyusunnya yaitu iodin, sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai uji karbohidrat. Dan ternyata untuk karbohidrat sendiri juga banyak penggolongannya ya, dari yang tadi ada dari monomer polimer, kemudian reaksi hidrolisis, jumlah karbon, dan yang paling penting itu di sini kalian nanti di sini bisa membedakan ya secara kimianya, struktur kimia, kemudian nama lainnya, monomer dan lainnya dari sini. Ya, dimana yang atas sudah monosakarida terdiri ada 3, glukosa, fruktosa, sama galaktosa, dan disakarida itu adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Kemudian ada polisakarida yaitu adalah amilum, selulosa, dan glikogen. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini adalah silakan kalian menuliskan beberapa rangkuman, atau kalau enggak gitu ya kalian print hasil dari modul ini. Kemudian silakan nanti mengisi post test dari Google Classroom-nya ya. Dan nanti akan ada praktikum, uji praktikum yaitu tentang uji iodin bersama dengan kita coba untuk menguji ini bersama dengan saya nanti. Bahan-bahannya, makanannya ya kita bahan makanan yang ada di rumah ya. Iodinnya saya pastikan pasti ada nanti iodin yang kita pakai. Ya cukup sekian pada hari ini, semoga kalian juga sehat di rumah, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.